Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali ketemu kita pada pertemuan pagi hari ini, yaitu mata pelajaran fisika, di mana yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai hukum Pascal dan Archimedes. Di dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu sebagian mengenai daripada hukum Pascal. Nah, di dalam fluida statis, di sini kita ada dua hukum yang akan kita pelajari, yaitu hukum Pascal dan hukum Archimedes. Dasar teori daripada hukum Pascal, di mana nama hukum Pascal ini diambil dari orang yang melakukan eksperimen, yaitu Blaise Pascal. Dia melakukan percobaan tentang air dan menyatakan bahwa air keluar lebih deras dan lebih jauh lewat lubang pada wadah yang permukaan atasnya terbuka dibandingkan dengan wadah yang permukaan atasnya ditutup. Hal ini dikenal dengan prinsip Pascal. Hal ini disebabkan oleh tekanan air yang lebih besar pada wadah yang terbuka. Jadi, hukum Pascal di sini adalah tekanan yang ditimbulkan zat cair di dalam ruang tertutup ini diteruskan secara merata ke segala arah. Hukum Pascal ini keterkaitan antara tekanan yang disebabkan oleh zat cair dalam ruangan tertutup, di mana hukum Pascal ini menggambarkan bahwa setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida ini harus diteruskan ke segala arah fluida tersebut, di mana hukum Pascal ini hanya dapat diterapkan pada fluida yang pada umumnya ini adalah jenis fluida cair. Rumus daripada hukum Pascal. Nah, biasanya pada hukum Pascal di sini ada perbedaan, yaitu diameter. Seperti di contoh di sini adalah diameter untuk A1 dan A2, di mana A1 lebih kecil dibandingkan diameter A2. Nah, pada A1 ini tekanan menuju ke bawah, sedangkan pada A2 tekanannya menuju ke atas. Sehingga rumus daripada hukum Pascal P1 sama dengan P2, di mana P tekanan itu adalah F dibagi A. Sehingga F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. F itu adalah tekanan, A adalah luas penampang. Nah, supaya kemudian rumus tersebut kita turunkan, sehingga menjadi F2 dibagi F1 sama dengan A1 dibagi A2. Kalau di dalam matematis ini bisa kita lakukan perkalian silang. Sehingga dari rumus di atas ini bisa dikatakan dia sebagai rumus umum daripada hukum Pascal, yaitu F2 dibagi F1, maka luas penampangnya itu adalah PD kuadrat dibagi 4 dibagi PD 1 kuadrat dibagi 4. Artinya di sini PD bagi 4 itu adalah rumus untuk mencari luas penampang, baik luas penampang A1 maupun luas penampang A2. Sehingga F2 dibagi F1 ini sama dengan D2 dibagi D1 kuadrat. Kenapa? Karena Pi-nya itu nilai sama, pembagi 4-nya juga sama, sehingga hanya kita mencari yaitu diameter kedua dan diameter pertama. Nah, di sini F-nya adalah sebagai gaya, A-nya luas penampang, dan D-nya adalah diameter. Penerapan hukum Pascal ini dalam kehidupan sehari-hari ini biasanya adalah pada mesin hidrolik. Ini biasanya kalau kita mencuci mobil, ini biasanya mobil itu dinaikkan ke atas, atau pada dongkraknya
atau bisa jadi pada rem hidrolik. Ini rem hidrolik itu biasanya pada rem depan sepeda motor, atau biasa pada rem cakram. Nah, ini kerja daripada mesin hidrolik pengangkat mobil. Nah, kalau kita melihat di sini P1 dan P2, A1 dan A2 itu berbeda. Di mana A1 ini luas penampangnya lebih kecil dibandingkan dengan A2-nya. Kemudian ada rem hidrolik atau rem cakram. Kemudian ada dongkrak hidrolik. Nah, kemarin sudah saya berikan, ini saya ulas kembali mengenai hukum Pascal. Nah, kemudian selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai teori hukum Archimedes. Archimedes ini dalam sejarahnya ini diperintahkan oleh raja untuk menentukan apakah mahkota tersebut terbuat seluruhnya dari emas murni atau dipalsukan dengan menggunakan bahan bakunya menjadi perak seperti dugaan raja. Nah, Archimedes di sini harus memecahkan masalah tersebut tanpa harus merusak mahkota raja tersebut, yang berarti ia tidak boleh mencairkan mahkota tersebut untuk kemudian dicetak menjadi bentuk yang rata agar dapat dihitung massa jenisnya. Ketika ia sedang berendam di bak mandinya, dia menyadari bahwa ketinggian air pada bak mandi ini bertambah seiring dia masuk ke dalam air. Ia pun menyadari bahwa efek ini dapat digunakan untuk menentukan volume mahkota raja. Sehingga Archimedes atau hukum yang dikenal dengan hukum Archimedes ini dinyatakan jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan mendapat tekanan ke atas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Nah, kemudian hukum Archimedes ini adalah besarnya gaya angkat zat cair ini sama dengan berat zat cair yang dipindahkan bendanya. Di dalam hukum Archimedes, pada penerapannya kita mengenal adanya benda tenggelam, benda melayang, dan benda terapung, di mana benda tersebut berada pada fluida cair. Nah, di sini dikatakan benda tenggelam ini apabila berat benda ini lebih besar daripada gaya angkat zat cair. Secara matematis, W lebih besar daripada FA atau F dikali A tekanan dikali luas penampang. Dikatakan benda melayang ini apabila berat benda sama dengan gaya angkat oleh zat cair. Secara matematis dapat dirumuskan W sama dengan F dikali A. Sedangkan benda dikatakan terapung ini apabila berat benda lebih kecil daripada gaya angkat zat cair. Secara matematisnya W lebih kecil daripada F dikali A. Baik, kita bahas yang pertama yaitu mengenai benda tenggelam. Pada benda tenggelam ini terdapat 3 gaya, yaitu gaya berat benda atau W, F-nya itu adalah gaya Archimedes, dan N-nya itu adalah gaya normal bidang. Nah, kita lihat pada gambar.
Di sini ada benda yang dicelupkan ke dalam wadah yang berisi zat cair. Kemudian benda tersebut tenggelam, di mana di sini mengandung 3 gaya, di mana gaya Archimedes dan gaya normalnya ini adalah naik, sedangkan gaya berat bendanya itu adalah arah menurun. Dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan N plus FA. Sehingga W lebih besar dari FA, maka W-nya bisa kita turunkan menjadi M dikali G, sedangkan F-nya bisa kita turunkan Rho dikali V dikali G. Sehingga dari keadaan tenggelam tersebut didapatkan Rho B atau Rho benda ini lebih besar daripada Rho zat cair. Karena di sini ada 2 fluida, ada 2 benda, yaitu ada benda padat dan ada cairnya, zat cair. Sehingga massa jenis benda ini lebih besar daripada massa jenis zat cair. Kemudian yang berikutnya yaitu melayang. Nah, kita perhatikan gambar tersebut, di mana benda ini berada tidak jatuh dan tidak naik ke atas. Dia berada di tengah-tengah, sehingga dikatakan melayang. Terdapat 2 gaya di sini, yaitu gaya Archimedes dan gaya berat benda. Ada FA dan ada W. FA-nya arah naik dan W-nya arahnya turun. Di dalam keadaan seimbang, maka W sama dengan FA, di mana W kita turunkan, Rho B dikali VB dikali G sama dengan Rho ZC kali VB dikali G. Sehingga massa jenis benda ini sama dengan massa jenis zat cair. Jadi saya ulangi, massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Yang berikutnya adalah terapung. Nah, kita perhatikan benda. Dia permukaannya itu ada yang di atas fluida cair dan ada di bawahnya. Di sini ada 2 gaya, yaitu gaya Archimedes dan gaya benda tersebut. Di mana di sini karena dia berada pada 2, yang satu di atas dan yang satu di bawah, maka dikatakan di sini dia memiliki volume 1 dan volume 2. Artinya volume 1 itu di atas permukaan air dan V2 atau volume kedua ini berada di bawah permukaan air. Dalam keadaan seimbang, ini dikatakan W sama dengan FA. Maka Rho benda dikali V benda dikali G sama dengan Rho zat cair dikali V2 dikali G. Maka Rho B dikali VB sama dengan Rho ZC dikali V2. Karena VB lebih besar daripada V2, maka Rho B ini lebih kecil daripada Rho zat cair. Artinya di sini massa jenis benda ini lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis zat cair. Nah, persamaan daripada hukum Archimedes di sini yaitu dapat dirumuskan FA sama dengan Rho dikali V dikali G, di mana FA-nya ini adalah gaya angkat ke atas pada benda dengan satuan Newton, sedangkan Rho itu adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. V-nya adalah volume benda yang tercelup dengan satuan meter kubik, dan G-nya ini adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter sekon kuadrat.
Di sini silakan Anda lihat penerapan daripada hukum Archimedes di sini. Yang pertama yaitu pada kapal selam, di mana kapal selam ini dia bisa berada di bawah, di tengah, maupun di atas terapung. Jadi dia bisa tenggelam, kemudian melayang dan terapung. Kapal selam ini merupakan kapal yang dapat merubah-ubah massa jenisnya agar dapat menyelam, melayang, dan mengapung. Untuk mengubah massa jenisnya, kapal selam menambahkan massa atau mengurangi massanya dengan cara memasukkan air atau mengeluarkan air agar dapat menyelam, di mana kapal selam ini memasukkan air sehingga massa kapal bertambah besar. Begitu pula sebaliknya, jika kapal selam ingin kembali muncul ke permukaan, maka dia akan mengeluarkan air tersebut. Berikutnya adalah hidrometer. Nah, hidrometer ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur daripada massa jenis zat cair, di mana alat ini berbentuk tabung yang berisi pemberat dan ruang udara, sehingga dia akan terapung tegak dan stabil. Hidrometer ini bekerja sesuai dengan prinsip hukum Archimedes. Nah, ini bentuknya. Nah, contoh soal. Dongkrak hidrolik ini memiliki penampung masing-masing berdiameter 20 dan 50 mm. Berapa gaya minimum yang harus dikerjakan pada penampungan kecil untuk mengangkat mobil yang beratnya 5000 Newton? Diketahui D1-nya adalah 20 mm dan D2-nya adalah 50 mm, sedangkan F2-nya adalah 5000 Newton. Ditanyakan adalah F1. Maka F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Dengan asumsi itu A-nya adalah 1/4 pi D kuadrat, sehingga didapatkan F1 sama dengan D1 dibagi D2 kuadrat dikali F2 sama dengan 20 dibagi 50 kuadrat dikalikan 5000 sama dengan 800 Newton. Soal nomor 2. Massa jenis air laut itu adalah 1025 kg meter kubik. Hitunglah volume batu yang tercelup ke dalam air laut yang dipindahkan oleh batu sebesar 2 Newton. Diketahui massa jenis air laut yaitu 1025 kg per meter kubik. Sedangkan berat batu atau W ini sama dengan 2 Newton. Sedangkan G-nya 9,8 meter per sekon kuadrat. Ditanya adalah V batu. Jawab. Berat batu itu W sama dengan M dikali G. Sedangkan gaya apungnya itu adalah FA sama dengan Rho VG. Di mana berat air yang tumpah ini sama dengan gaya apung batu, sehingga dapat ditulis W sama dengan FA. W sama dengan Rho dikali V dikali G. Sehingga V-nya yaitu 1025 dikali 9,8 dibagi 2, maka V-nya adalah 199,1 cm kubik. Contoh yang ketiga, sebuah benda ketika di udara beratnya 500 Newton. Tentukan massa jenis benda jika berat benda dalam air 400 Newton dan massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Diketahui massa jenis air adalah 1000, kemudian berat benda di udara adalah 500 Newton dan WB atau berat benda di air itu adalah 400 Newton. Ditanyakan massa jenis benda. FA sama dengan WU min WB sama dengan 100.
Kemudian rho benda dibagi rho air sama dengan berat udara dibagi Fa. Maka rho benda sama dengan 5000 kg per meter kubik. Dari materi tersebut dapat kita tarik kesimpulan yang pertama, hukum Pascal, di mana gaya benda kedua ini berbanding lurus dengan benda pertama. Gaya benda pertama ini berbanding lurus dengan luas benda kedua. Sedangkan pada hukum Archimedes, gaya angkat benda ini berbanding lurus dengan hasil kali massa jenis, volume, dan gaya gravitasi benda. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Silahkan dipelajari dan dipahami, dan tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.